Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Mengatur keuangan menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di saat harga-harga komoditas dan kebutuhan yang banyak mengalami kenaikan akibat inflasi. Pengaturan keuangan yang tepat perlu kita realisasikan agar tetap bisa bertahan menghadapi gejolak resesi. Resesi menjadi ancaman bagi semua negara saat ini termasuk Indonesia. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan resesi? Resesi merupakan sebuah kondisi perekonomian suatu negara yang sedang memburuk. Tandanya ialah menurunnya produk domestik bruto, meningkatnya pengangguran, serta adanya pertumbuhan ekonomi real yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Lalu kenapa perlu mengkhawatirkan resesi? Resesi bisa membuat perekonomian sebuah negara mengalami keruntuhan. Contoh yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah yang terjadi pada negara Sri Lanka. Negara tersebut mengalami keruntuhan karena dihantam gejolak resesi. Di sisi lain, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bloomberg, Indonesia masuk menjadi 15 negara yang berpotensi mengalami resesi. Apa benar potensi tersebut bisa saja terjadi? Namun peluangnya dinilai masih terlalu kecil. Lalu, apakah ini artinya kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik? Bagaimana pengaturan keuangan yang baik untuk menghadapi resesi? Kita simak ulasan berikut ini. Salah satu topik yang tidak ada habisnya dibicarakan sekarang ini pemirsa adalah resesi. Iya, resesi ini bahkan sudah disebut-sebut sejak awal pandemi pada 2020 lalu. Kini ancaman itu kian nyata setelah banyak negara-negara mengalami kenaikan inflasi yang begitu signifikan. Indonesia sendiri memang masuk dalam daftar negara yang berpotensi mengalami resesi. Karena berdasarkan survei oleh Bloomberg, Indonesia masuk menjadi negara ke-14 dari 15 negara yang dinilai berpotensi resesi. Urutan ke-14 dari 15 memang kemungkinannya sangat kecil pemirsa ya, dan dikatakan hanya 3% saja. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar tetap meningkatkan kewaspadaan, dan hal yang sama juga dilakukan berkali-kali oleh Presiden. Bahkan Presiden Jokowi juga sempat mengingatkan agar masyarakat berhemat, memperbanyak tabungan untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Presiden mengingatkan agar masyarakat punya dana cadangan sebagai bentuk dari antisipasi. Begitu juga dengan negara harus punya dana cadangan yang kuat untuk bisa bertahan dari gejolak resesi global. Pernyataan Presiden ini menunjukkan bahwa semua pihak harus saling sinergi, mulai dari level masyarakat hingga pemerintah pusat. Karena ancaman resesi di tengah pandemi ini memang menjadi hantu yang mengerikan bagi perekonomian. Karena itulah pemirsa, kita semua diharapkan tetap terus meningkatkan kewaspadaan dan siap dengan skenario terburuk. Pemerintah sendiri terus memberikan stimulus untuk meminimalisir potensi terjadinya resesi di Indonesia. Dan mungkin kita masih ingat bagaimana ketika pandemi menghantam dunia, termasuk Indonesia 2 tahun yang lalu. Semua negara menerapkan pembatasan yang kemudian berdampak pada lumpuhnya perekonomian. Banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena sudah dinilai tidak bisa melakukan produksi. Dan kondisi ini berpotensi terjadi lagi jika sebuah negara memasuki masa resesi. Di awal pandemi saja di antara kita mungkin merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan penghasilan. Jika melakukan kritik terhadap diri sendiri, pada saat itu kita tidak punya dana cadangan yang cukup. Pada saat itu juga pemirsa, mungkin ada sebagian dari kita yang hanya mengandalkan sepenuhnya dari gaji bulanan. Nah, ketika perusahaan tutup mungkin atau terjadi pembatasan, kita akan dihadapkan pada kondisi yang pastinya sulit. Karena itulah tidak perlu panik, Indonesia masih jauh dari resesi. Namun pengaturan keuangan yang tepat dan bijak harus tetap dilakukan dalam kondisi apapun, termasuk dalam menjaga konsumsi agar tidak terlalu berlebihan. Ya pemirsa, bagi sebagian orang belanja memang menjadi aktivitas yang menyenangkan, apalagi beberapa waktu belakangan ini. Stimulus terus diberikan untuk menggairahkan belanja masyarakat. Banyak e-commerce memberikan diskon besar-besaran agar aktivitas belanja kembali bisa bergeliat. Dan jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal kemarin, salah satu pemicunya pemirsa adalah lagi-lagi tingginya daya beli dari masyarakat. Sementara itu, seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, Indonesia masuk dalam daftar negara yang dinilai juga tetap memiliki potensi resesi meskipun kecil. Nah pemirsa, kira-kira dampaknya bagi masyarakat akan seperti apa? Kondisi ini akan memicu kenaikan sejumlah harga yang mulai terasa pemirsa yang berdampak pada kelangkaan barang atau produk tertentu. Kemudian dampak berikutnya adalah jika resesi terjadi akan
diikuti banyak pemutusan hubungan kerja karena kenaikan dari harga bahan baku pada tingkat produsen. Di sisi lain, permintaan atau konsumsi dari masyarakat akan terus menurun yang berdampak pada penurunan omset. Dan kondisi ini akan membuat produsen menekan biaya produksi, salah satunya adalah menahan upah buruh dan juga mungkin penyerapan dari tenaga kerja atau ada pemutusan hubungan kerja. Dengan kata lain pemirsa ya, namun pemerintah dan kalangan ekonom menilai masyarakat tidak perlu panik karena data-data ekonomi Indonesia saat ini masih bergerak positif. Masyarakat harus tetap waspada terhadap kenaikan harga barang dan pada titik inilah untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan juga konsumsi ini harus digencarkan kembali pemirsa karena akan menjadi kunci. Dan lagi-lagi pemirsa ya, tidak boleh panik tetapi tetap harus antisipatif. Masyarakat diharapkan tetap belanja seperti biasa meski harga komoditas naik. Masyarakat menengah atas tidak perlu melakukan penimbunan karena cara ini hanya akan memperparah kondisi. Dan diharapkan tetap belanja sesuai kebutuhan karena belanja berkontribusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Belanjalah pemirsa hal-hal yang mungkin memang menjadi prioritas terlebih dulu. Jangan menggunakan pinjol jika ingin membeli barang yang diinginkan. Lebih baik berhemat, nabung, dan sampai kondisinya benar-benar memungkinkan untuk Anda memiliki barang tersebut. Mungkin pemirsa dalam kondisi sebelum pandemi, ekonomi masih jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Belum ada riak-riak resesi ketika kita ingin melakukan pembelian sesuatu. Ketika gajian itu bisa langsung kita lakukan pemirsa sambil tidak terlalu memikirkan bagaimana dengan pengeluaran esok hari karena kondisi ekonomi masih stabil, pekerjaan juga terbilang masih stabil, jadi kita tuh akan berpikir bahwa gaji tetap masih akan diterima di bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya sehingga kita akan merasa jauh lebih safe atau aman. Tetapi dengan kondisi riak-riak resesi saat ini kita nggak pernah tahu pemirsa sejauh mana perusahaan tempat kita bekerja ataupun kantor kita bekerja ini akan tetap berjalan normal pemirsa. Bisa saja bulan depan ataupun awal tahun depan kita nggak pernah tahu. Untuk itu kita harus selalu mengantisipasi segala kemungkinan yang ada dengan mulai melakukan penghematan dan juga saving. Lalu pemirsa, bagaimana menjaga agar aktivitas belanja tersebut juga membuat kantong kita ini nggak jebol, tapi tetap bisa membantu menjaga pertumbuhan ekonomi? Kami tampilkan informasinya berikut ini. Pandemi tidak hanya mengganggu keuangan negara, tapi juga mengganggu keuangan individu masyarakat. Banyak masyarakat menengah ke bawah yang terpaksa terjerat pinjaman karena tidak mempunyai bantalan keuangan yang baik di masa pandemi. Apalagi semua negara dihadapkan pada ancaman resesi, tentu butuh kesiapan yang ekstra dalam hal pengelolaan keuangan. Bertahan mengandalkan gaji bulanan rasanya tidak cukup, karena kondisi resesi di masa pandemi membuka peluang terjadinya pemutusan hubungan kerja. Masyarakat dituntut untuk tidak panik dan bisa membuka peluang usaha untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Melakukan pengelolaan keuangan di masa pandemi dan resesi tentu bukan perkara yang mudah. Dalam kondisi bertahan, dituntut untuk tetap bisa mendapatkan pemasukan. Lalu cara-cara seperti apa yang bisa dilakukan untuk survive di masa pandemi dan resesi? Kita simak ulasannya berikut ini. Memang cukup dilematif pemirsa ya. Di satu sisi kita mendengarkan sejumlah kabar terkait dengan ancaman resesi baik itu dari luar maupun informasi dari dalam negeri sendiri. Tetapi di satu sisi kita dihimbau untuk tidak panik. Di satu sisi kita dihimbau juga untuk saving pemirsa ya, melakukan penghematan tetapi juga harus membantu konsumsi masyarakat dengan melakukan belanja. Nah, untuk itu pada bagian ini kita akan berbicara mengenai bagaimana caranya untuk bersiap menghadapi resesi di masa pandemi ini. Hal pertama yang harus bisa dilakukan pemirsa adalah tentunya berhemat, kencangkan ikat pinggang. Bagi masyarakat menengah bawah, ada baiknya lebih berhemat dan menunda seluruh pengeluaran untuk kegiatan di luar kebutuhan pokok. Tingginya inflasi ini membuat sulit untuk memperoleh barang dari sisi keterjangkauan harga karena semuanya melambung tinggi pemirsa, dan semakin aman likuiditas rumah tangga maka akan semakin tahan terhadap kenaikan harga.
Dan jangan lupa untuk menyiapkan juga dari sekarang dana darurat jika belanja sudah dikurangi. Tahapan selanjutnya adalah menyimpan uang untuk dijadikan dana darurat tadi. Tujuannya untuk apa pemirsa? Agar masyarakat tidak kaget, Anda tidak kaget saat kondisi yang tidak diinginkan bisa saja terjadi di masa mendatang. Karena ketika resesi, potensi terjadinya PHK bisa saja terjadi. Dan sebagai bentuk antisipasi, asuransi juga tidak kalah pentingnya, baik itu asuransi kesehatan maupun juga asuransi jiwa. Asuransi adalah cara untuk memastikan keamanan finansial keluarga untuk tetap kuat, stabil, dan sehat di masa depan. Mempunyai tabungan dana darurat memang sangat baik, tetapi itu saja tidak cukup pemirsa. Anda harus berupaya untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara mencari pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan untuk berjaga-jaga dari naiknya biaya hidup. Ada banyak hal yang mungkin bisa dilakukan mulai dari menjadi driver ojek mungkin, taksi online, kurir paket atau makanan, menjadi reseller, menjual produk tertentu, sampai memulai bisnis sendiri. Banyak pilihan pemirsa asal ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, bagaimana pemirsa jika sulit mendapatkan pekerjaan? Solusinya adalah lagi-lagi meningkatkan keterampilan, hard skill ataupun soft skill pemirsa. Resesi membuat semakin banyaknya pengangguran dan ketatnya persaingan di bursa lowongan pekerjaan. Jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berinvestasi pada diri sendiri dengan selalu meningkatkan keterampilan. Manfaatkan media sosial seperti LinkedIn untuk orang tetap bisa melihat perkembangan Anda dan juga publikasikan karya, misalnya opini atau tunjukkan pekerjaan yang tengah kita lakukan, serta pertahankan jaringan yang kuat dengan rekan-rekan yang Anda miliki. Selanjutnya pemirsa, uang yang Anda dapatkan lebih baik diinvestasikan. Pilihlah instrumen investasi yang aman, kemudian legal, dan juga Anda pahami. Bisa saja dalam bentuk saham, reksadana emas, instrumen investasi yang lain, dan dalam kondisi yang fluktuatif seperti sekarang ini, pilihan instrumen yang tepat yang mempunyai risiko rendah. Dan semoga apa yang kami bahas ini pemirsa bisa menjadi referensi Anda, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat panik, tetapi lebih ke berjaga-jaga. Lebih baik berjaga-jaga pemirsa daripada nanti menyesal atau kesulitan di kemudian hari. Dan kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di ID Expert Session Closing.